Suasana mendung menyelimuti langit Sumsel. Putra Alex Nurdin, Dodi Reza Alex Nurdin, tampak sangat terpukul atas wafatnya sang ayah pada usia 75 tahun. Rabu siang, 25/2/2026 di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta Selatan, akibat infeksi kantong empedu. Dalam suasana duka, Dodi mengungkapkan keluarga menyaksikan detik-detik terakhir kepergian almarhum. Kami menyaksikan secara langsung bahwa beliau meninggalkan kita semua dengan tenang, ujar Dodi Kamis. 26 Februari 2025. Ia mengatakan, dia dan semua keluarga berada di sisi sang ayah saat terakhirnya. Dodi mengatakan, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jika semasa hidup almarhum pernah melakukan kesalahan atas nama keluarga besar saya. Mohon maaf jika semasa hidup almarhum pernah berbuat salah, katanya. Menurut Dodi, atas permintaan masyarakat Sumatera Selatan, jenazah disalatkan di Masjid Agung Palembang dan dimakamkan di TPU Kebun Bunga Palembang setelah sholat zuhur. Usai disalatkan akan dimakamkan di TPU Kebun Bunga, jelasnya. Dodi berharap masyarakat mendoakan dan memaafkan kesalahan ayahnya, serta mengenang kebaikan dan amal ibadahnya semasa hidup. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru saat hadir di pengajian Ramadan Pumeplar Kuntul 47 Hijriah bersama jajaran Forkopimda, pimpinan BUMN, BUMD, dan tokoh masyarakat Sumsel di Masjid Raudatul Ulum, Makodam 2 Sriwijaya, Rabu 25/2/2021 mengaku turut berduka. Ia menyebut Alex Nurdin sebagai kakak dan mengajak seluruh warga Sumsel mendoakan almarhum. Sebelum kita mulai silaturahmi ini, kita awali dengan mendoakan orang tua kita, kakak kita, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sumsel pada 2008-2015. Maka, mari kita sama-sama bacakan Al-Fatihah. Semoga beliau mendapat tempat terbaik, kata Deru. Herman Deru yang memastikan akan dalam pelepas. Ia atas nama pribadi atas nama pemerintah Provinsi Sumsel, rekan-rekan Forkopimda, seluruh jajaran, serta masyarakat Sumsel turut berbelasungkawa atas meninggalnya orang tua kita, kakak kita, Haji Alex Nurdin yang begitu banyak jasanya terhadap pembangunan di Sumsel, kata Deru. Ia juga mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Sementara Kejaksaan Agung, Kejagung, mengatakan perkara pidana yang menjerat Alex ditutup setelah Alex meninggal dunia pada Rabu 25/2/2026. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan secara hukum jika seorang meninggal dunia, perkara pidananya otomatis gugur. Kalau meninggal, secara otomatis kasus pidananya untuk yang bersangkutan tutup demi hukum. Sedangkan yang lainnya tetap berproses di persidangan, kata Anang. Alex Nurdin, mantan Gubernur Sumsel, meninggal dalam perawatan di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta sekitar pukul 13.30 WIB. Kabar duka menyelimuti Sumsel dan khususnya Kabupaten Musi Banyuasin. Benar Bapak Alex Nurdin telah berpulang pada pukul 13 WIB. Mohon doa dari seluruh masyarakat agar beliau husnul khatimah, ujar juru bicara keluarga menyampaikan. Rabu tanggal 25 Februari 2025. Ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga husnul khotimah mengalir baik di grup pesan WhatsApp maupun sosial media yang memposting dan mengabar kepergian mantan Ketua DPD Golkar Sumsel tersebut. Diketahui Alex Nurdin dikenal sebagai sosok visioner yang membawa perubahan besar bagi Sumatera Selatan. Berlahir dari garis keturunan pejuang dan politisi, Alex Nurdin merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara. Ayahnya Muhammad Nurdin Panji adalah sosok perjuangan militer dan mantan Ketua DPRD Sumatera Selatan yang berasal dari 4 Lawang. Sementara ibundanya, Haji Siti Fatimah, berasal dari Sekayu, Musi Banyuasin. Kiprahnya sudah terlihat sejak menempuh pendidikan awal Alex di Universitas Trisakti pada jurusan Teknik Elektro. Dia aktif di organisasi kepemudaan dan Partai Golkar, serta Gerakan Mahasiswa. Kiprahnya terus berlanjut setelah dimenamatkan studinya. Aktif di berbagai organisasi masyarakat, olahraga dan kepemudaan, khususnya di Golkar, menjadi batu loncatan awal sebelum ia terjun sepenuhnya ke dunia birokrasi dan politik praktis. Alex juga dikenal peduli dengan sesama, terutama mereka yang tidak mampu. Karir Alex dimulai saat dia menjadi pegawai negeri sipil di Kota Palembang. Ia sempat menjadi staf biasa, lalu menduduki jabatan Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, lalu menjadi Kepala Bapeda Kota Palembang. Kelak karir dari bawah itulah yang membuatnya menjadi visioner dan selalu aktif dalam momentum event nasional maupun internasional. Karir politik Alex Nurdin meroket saat ia menjabat sebagai Bupati Musi Banyuasin, Muba,
selama 2 periode 2002-2008. Di sana ia mencetuskan terobosan fenomenal, berubah program sekolah dan berobat gratis yang kemudian menjadi standar pelayanan publik di daerah lain. Itulah mengapa dia begitu dikenang warga di Muba. Keberhasilan di Muba membawanya memenangkan kursi Gubernur Sumatera Selatan selama 2 periode berturut-turut, 2002-2018. Selama masa kepemimpinannya, Sumatera Selatan bertransformasi menjadi pusat olahraga internasional. Berbagai infrastruktur megah dibangun, mulai dari kompleks olahraga Jakabaring hingga fasilitas pendukung perhelatan SEA Games 2011. Alex tercatat pernah memimpin berbagai organisasi, mulai dari Ketua DPD Partai Golkar Sumsel, Ketua Umum Perbakin Sumsel, hingga posisi strategis di Pemuda Pancamarga dan FKDPM, Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas. Berdasarkan LHKPN terakhir yang dilaporkan pada Maret 2021, total kekayaan Alex Nordin mencapai puluhan miliar rupiah. Aset itu didominasi oleh tanah dan bangunan senilai 26 miliar di berbagai lokasi, harta bergerak nakus 72 miliar, serta aset kendaraan dan kas. Meski bertabur prestasi infrastruktur, tahun-tahun terakhir karier politik, Alex Nordin diwarnai dengan sejumlah persoalan hukum. Terseret beberapa kasus dugaan korupsi. Meski dalam berbagai kesempatan, Alex membantah tuduhan tersebut. Mantan Gubernur Sumatera Selatan 2 periode, Alex Nordin, meninggal dunia pada Rabu, 25/2/2026, di Jakarta setelah menjalani perawatan intensif. Kabar duka tersebut dikonfirmasi pihak keluarga. Semasa hidupnya, Alex dikenal sebagai pelopor program sekolah gratis dan berobat gratis di Sumatera Selatan. Ia menjabat sebagai Gubernur Sumsel periode 2018 setelah sebelumnya menjadi Bupati Musi Banyuasin 2 periode. Di bawah kepemimpinannya, Sumsel menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional seperti Asian Games, serta membangun infrastruktur strategis seperti LRT Palembang, yang menjadi LRT pertama di Indonesia. Program sekolah gratis menjadi salah satu kebijakan paling dikenang. Alex menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh mahal dan harus dapat diakses seluruh masyarakat, terutama kalangan kurang mampu. Kebijakan tersebut dinilai sebagai warisan pro-rakyat yang berdampak jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia di Sumatera Selatan. Mantan Gubernur Sumatera Selatan 2 periode, Alex Nordin, meninggal dunia pada Rabu, 25/2/2026, di Jakarta dalam usia 75 tahun setelah menjalani perawatan intensif. Sabikune wafat, kondisi kesehatannya sempat menurun. Dan ia dirawat di ICU. Alex diketahui baru menjalani operasi empedu, sementara kondisi pankreasnya juga melemah. Pihak keluarga sebelumnya membantah kabar yang menyebut ia dirawat di Singapura dan meminta di masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi. Semasa hidupnya, Alex dikenal sebagai pelopor program sekolah gratis dan berobat gratis di Sumatera Selatan. Ia menjabat sebagai Gubernur Sumsel periode 2018 setelah sebelumnya menjadi Bupati Musi Banyuasin. Warisan kebijakannya di bidang pendidikan dan pembangunan infrastruktur, termasuk LRT Palembang, masih dikenang hingga kini. Mantan Gubernur Sumatera Selatan 2 periode, 2008-2018, Alex Nordin, meninggal dunia pada Rabu, 25/2/2026 di RS Siloam Semanggi, Jakarta dalam usia 75 tahun setelah menjalani perawatan intensif akibat infeksi empedu. Jenazah almarhum diberangkatkan ke Palembang untuk dimakamkan. Selama memimpin Sumsel, Alex dikenal fokus pada pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ia menjadi pelopor program sekolah dan berobat gratis yang membuka akses bagi masyarakat kurang mampu. Di bidang infrastruktur, ia membangun LRT Palembang yang menjadi LRT pertama di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Sumsel juga sukses menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga nasional dan internasional, 7-Up, SEA Games, hingga Asian Games. Karirnya dimulai dari birokrat di Bapeda Sumsel, kemudian menjabat Bupati Musi Banyuasin 2 periode, Gubernur Sumsel, hingga anggota DPR RI pada 2019.